kebutuhan keluarga yang sudah terpenuhi, semuanya dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang luar biasa. Lantas bagaimana kalau sudah menunaikan zakat, sedekah juga sudah, kemudian kebutuhan di rumah juga sudah, dia menabung untuk pergi haji. Karena berdosa jika mampu pergi haji, dia tidak melakukannya, dia berdosa. Maka untuk rukun Islam yang kelima itu pergi haji jika mampu. Kalau tidak mampu dia nggak berdosa, tapi kalau mampu tidak pergi haji maka dia berdosa. Jika rukun Islam ini sudah terpenuhi gitu ya, maka pasti kita ingin sekali punya investasi, ada tabungan buat siapa? Buat anak cucu kita gitu ya. Maka orang-orang yang ketiga ini ketika dia ingin menjadikan jembatan ke surga, harta ini akan dia kelola dengan sebaik-baiknya. Memang rezeki manusia sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Ada yang rezekinya seperti jenggot, dicukur numbuh lagi, dicukur numbuh lagi, gampang banget dapat rezeki gitu ya. Tapi ada juga yang rezekinya seperti alis, dicukur nggak numbuh-numbuh lagi. Jadi dia bingung mau dia apa, mau kemana gitu. Nah, ibu-ibu soleha yang hadir di sini, insya Allah suaminya 3T ya. 3T itu takwa, tampan, tajir gitu ya. Nah, karena ada tajirnya gitu, maka kita perlu membantu suami kita gitu ya untuk mengolah harta yang kita punya. Karena di belakang suami yang sukses itu pasti ada istri yang luar biasa gitu. Dan ibu-ibu bisa mendampingi suami gitu ya. Sampai saat ini itu karena kesabaran ibu-ibu soleha gitu ya. Karena berumah tangga itu kan tidak seindah drama Korea gitu, dan rumah tangga itu kan tidak sesederhana rumah makan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sampai detik ini setia dengan pasangan, mendampingi, plus tolong bantu bagaimana mengalokasikan dana yang ada. Jadi jangan sampai kita tutup mata dengan zakat, tutup mata dengan sedekah, tutup mata dengan yang lain gitu ya. Karena biasanya sekretaris di rumah itu kan kita ya, sekretaris di rumah itu adalah kita. Kalau sudah kita memilih menjadi kelompok nomor 3 yang menjadikan harta itu sebagai jembatan ke surga, maka kita harus teliti dalam mengelola harta ini. Nah, karena kita ingin yang kita genggam ini bisa dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti, maka kita mulai membagi harta menjadi hibah atau wasiat atau warisan begitu. Uh, karena ini beda-beda nih ya Bu ya, beda-beda antara hibah, wasiat dengan warisan. Insya Allah kita semua memilih menjadi kelompok nomor 3 ya, yang menjadikan harta itu jembatan ke surga. Kita bukan menuhankan harta, tidak juga menihilkan harta, tetapi kita ingin menjadikan harta yang kita genggam ini jembatan ke surga. Maka ada tiga pengelolaan harta ya ketika kita akan meninggal nanti gitu ya. Biasanya ibu-ibu itu paling concern yang masalah karena bapak yang mencari, kita yang mengelola. Nah, saat misalnya mohon maaf kita tidak ingin ada konflik terhadap anak-anak kita, itu kan yang kita pikirkan itu sebetulnya, biar nggak, bahasa mudahnya tidak berebut gitu, biar akur-akur saja gitu ya. Kita kan pengennya mereka itu akur, bahagia gitu. Maka ada istilah dalam agama kita itu hibah. Hibah itu ucapan dan eksekusinya itu saat kita hidup. Contoh gini misalnya, kita punya rumah 3, rumah anak kita 3, maka kita akan bilang rumah yang di Pondok Indah buat si sulung misalnya gitu, yang di Pondok Bambu buat yang nomor 2, yang di Pondok Rangon, misalnya pondok-pondok semuanya ya, walaupun Pondok Indah lebih enak didengar gitu. Ini contoh saja. Ketika kita mengatakan rumah di sana buat A, itu ucapannya ketika kita masih hidup dan langsung kita eksekusi. Ibu-ibu insya Allah lebih paham kali ya, kita bisa menggunakan atau memanggil notaris untuk hal ini gitu. Karena kan hibah itu harus hitam di atas putih gitu, bukan hanya diucapkan, memang harus dieksekusikan ya, dieksekusi bahwa
rumah ini atas nama putra saya nomor 1, rumah ini atas nama putra saya nomor 2, dan begitu seterusnya. Jadi hibah itu nggak boleh nanti gitu. Sekarang kita mengucapkannya sekarang, ya dieksekusinya sekarang. Karena nanti kalau sudah meninggal beda lagi namanya.